Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 hal yang dimiliki oleh umat manusia ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atil mal. 3 hal yang dibenci oleh Allah yang kita manusia miliki ini adalah banyak berbicara, banyak mengatakan sesuatu, kata mengata, wa kasratas su'al, dan banyak bertanya, wa idha'atil mal, dan banyak memboroskan harta. Kita ambil yang banyak bertanya, dan ini menarik karena ada kisah dalam Al-Quran. Banyak bertanya itu, wa kasratas soal itu, ada yang bernilai positif dan ada pula yang bernilai negatif. Yang bernilai positif itu banyak bertanya untuk belajar, mengkaji pengetahuan dan pengalaman sehingga target kita menjadi orang pandai. Itu positif. Tapi ketika cara bertanya itu tidak pada tempatnya, maka dia menjadi negatif. Banyak bertanya dalam posisi negatif satu lagi, sengaja bertanya untuk menjatuhkan orang yang kita tanyakan. Ini perangainya kaum Bani Israel. Mereka banyak bertanya kepada Nabi Musa dengan tujuan ingin menjatuhkan Nabi Musa. Umpamanya mereka menanyakan, wahai Musa, di mana Tuhan engkau? Tunjukkan kepada kami biar kami langsung beriman kepada Tuhan engkau di depan Tuhan engkau sendiri. Mereka tahu Musa tidak bakal bisa menghadirkan Tuhan di hadapan mereka secara nyata dalam bentuk fisik seperti bentuk manusia. Maka dipermainkan, diperolok-olokkan. Dalam bahasa Aceh disebut dengan perango kueh. Jadi kueh ditanya supaya mengaret martabat Musa. Dalam kejadian lain, ketika orang Bani Israel itu dihukum oleh Allah, sehingga Allah memerintahkan Musa, perintahkan Bani Israel itu menyembelih seekor lembu. Kaum Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, lembu yang bagaimana wahai Musa? Nabi Musa menjawab, lembu yang masih perawan, yang masih jejaka. Yang warnanya bagaimana wahai Musa? Nabi Musa menjawab terus, yang warnanya kuning, kekuning-kuningan seperti kuningnya emas. Berapa umurnya ya Musa? Terus dia tanya, apa yang terjadi kemudian? Habis ditanya, habis dijawab, maka mereka kesulitan mencari lembu dengan kriteria yang disebabkan pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh mereka tadi. Yang perangonya, nah, bak sajang katanya laweknya. Untuk pekabeh saudara ro tu, dah ikut pengajian, tak temanyang bak urang yang pebutnya. Menyamunah pakai bandungku, menyembedih pakai bandungku, tujuan kita nyo tak petabu tungku beri pengajiannya di ke rame. Yang perango kaum Bani Israel. Ku'eh namanya.
Dan ini sangat amat negatif. Semestinya ini tidak boleh ada pada seorang muslim kalau dia mengakui beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala perangai kuaih itu banyak pada umat manusia, umat Islam, selama itu pula Islam tidak akan bakal maju. Karena kuaih itu berujung kepada mensyut-syut katih. Kata pelung dia ke tegak ada pelung, hai lele syut katih pun berubah dia pelung je kaji menang ke. Maka jina filosofi merumpok urumukat biang Aceh, ngurumukat biang Sulawesi, ngurumukat biang Jawa di Jakarta. Sama-sama tampung biang, orang Aceh tampung biang dari Aceh, orang Sulawesi tampung biang dari Sulawesi, orang Jawa tampung biang dari Jawa. Biang orang Aceh dalam raga hana itu dehah jum nanggeroi. Biang urun Jawa, biang urun Sulawesi itu ijak awak Sulawesi, ijak Jawa ada yang wadung kuace. Hai, pakak ni roga hana kata tutup biang kan? Itu biang dia padum yung biang mana lagi yung biang kaino. Pakai itu biang di pelung, geto oleh dong kuace. Biang Aceh hana tabang biang Jawa, biang Sulawesi. Pakak hana taban? Biang Aceh baik tabau watianyan kena tro puncak, itarik lengan yu, berelom betantung anji bekna lebih manyang daripada biangnya. Jadi hana pehatup kamu biang Aceh. Nya biang Jawa pehatup, itu biat, wati itu biat pelung. Biang Aceh hana. Maka jadi Aceh hana rere uru, tak karai uru macam imam bapa lengan rere uyu, boom lerut. Cara macam-macam digunakan. Itu namanya perangai kueh. Selagi perangai kueh ini masih ada yang diprakarsai oleh kaum Bani Israel dahulu kala, tatkala itu pula kita tidak akan pernah maju. Padahal Islam sudah mengajarkan kita, beri dukungan kepada saudara kita, dukung kalau dia mau maju dalam kategori keislaman. Kalau dia maju, dia bela Islam. Kalau dia maju, dia bantu Islam. Kalau dia maju, dia posisikan umat Islam pada tempat-tempat yang strategis. Maka yang beruntung Islam dan umat Islam. Yang jadi persoalan, kita bermusuh-musuhan sesama muslim, berbaik-baik dengan orang kafir. Kalau orang Kristen menjarah wilayah pedalaman Aceh, kita senyap-senyap saja. Tapi kalau ada orang Islam yang maju di masjid, maju di pendidikan, kita serbu, kita demo, kita jatuhkan, kita dah provokasi dan sebagainya. Nyan adalah perangai biang Aceh, beda dengan biang Jawa dan biang Sulawesi. Karenanya hadirin dan dimuliakan Allah, bagaimana kejadian Nabi Musa alaihissalam ketika ditanyakan oleh kaum Bani Israel, wahai Musa, siapa yang paling pandai di dunia ini? Musa menjawab, tidak ada lebih pandai di dunia ini selain daripada saya. Ini jawaban sombong. Innallaha la yuhibbu man kana muqtalan fakura. Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Lalu Allah menegur Musa, wahai Musa, bukan engkau yang pandai. Ada hambaku di pertemuan dua benua, di pertemuan dua samudra. Di sana ada hambaku yang pandai. Kamu cari dia dan belajar sama dia. Musa kaget. Selama ini dia memposisikan diri sebagai orang terpandai, nabi, rasul, yang lain remeh semuanya. Dialah abu terbesar. Ternyata Allah mengcounter pemikiran dia, dan Allah suruh dia untuk belajar kepada orang lain yang dia belum kenal gerangan orangnya. Lalu Musa ditemani oleh seorang muridnya seraya membawa satu ikan dalam keranjang, diperintahkan Allah. Dalam riwayat lain yang dibawa itu ikan asin bersama dengan nasi lauk pauk makannya. Tapi dalam satu riwayat ikan dalam keranjang yang masih hidup. Jalan mereka berdua, lelah pada suatu tempat di pertemuan dua samudra tadi. Ada batu besar, keduanya istirahat di sana sampai tertidur karena lelah sekali. Ketika keduanya tertidur, muridnya itu terjaga dan melihat ikan tadi gerepek-gerepok melawan, lompat ke laut, lari dia ikan tadi. Allah mengamanahkan kepada Musa tadi, di mana
ikan kamu itu melepaskan diri bersamamu, di sana orang yang menjadi guru kamu. Murid Musa itu lupa memberitahu kepada Musa, begitu jaga keduanya berjalan lagi sampai sehari semalam. Mereka tidak merasa lapar. Habis masa sehari semalam berjalan kaki, baru Musa lapar. Musa bilang kepada muridnya, buka makanan kita makan sudah lapar. Baru teringat muridnya, maaf ya Nabi Musa, ikan itu tadi sudah lompat ketika kita berisah di atas batu besar. Terkejut Musa. Disitulah kita mau cari guru yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik ke belakang. Balik dia sehari semalam lagi ke belakang, dapat batu tersebut di dua samudera besar, di perpaduan dua samudera besar. Lalu di sana berdiri seorang lelaki dengan baju yang sangat lengkap dan sempurna. Musa memberi salam dan Musa menyampaikan berita bahwa saya diperintahkan oleh Tuhan untuk berguru padamu. Apa jawab Nabi Khidir? Namanya Nabi Khidir. Engkau tidak akan bakal bersabar berguru padaku. Musa meyakinkan, saya insya Allah akan mempertahankan. Saya diperintahkan oleh Allah berguru pada Musa akan sabar. Lalu berangkatlah berdua. Ada satu perahu yang mengangkut orang lalu lalang dari samudera A ke samudera B itu, yang di seberang samudera itu ada raja jahil dan zalim. Di tengah samudera itu Khidir melobangi perahu orang miskin itu. Dilepaskan satu papan di sebelah pinggir perahu. Musa heran, apa yang dibuat guru saya ini? Bukankah kalau air masuk dalam bot ini semuanya karam termasuk dia mati? Tidak sabar Musa, tanya Musa, wahai Khidir, kenapa dilubangi perahu? Bukankah nanti semua kita akan tenggelam? Jawab Khidir, kan sudah aku katakan padamu, kamu tidak bakalan sabar dalam perjalanan bersama aku. Beristighfar Musa, astaghfirullah, saya mohon maaf, saya tidak akan bertanya lagi ke depan, maafkan saya. Terus menyeberangi lautan. Jalan kaki ketemu seorang anak yang masih main-main umur 7-10 tahun. Diambil oleh Khidir, dibunuh. Musa tidak sabar lagi. Apa salah anak itu dibunuh? Bertanya lagi, lupa lagi, bertanya lagi. Ya Khidir, kenapa bunuh anak yang tidak bersalah, tidak pernah membunuh orang lain, tidak pernah menghabisi nyawa lain? Khidir menjawab, kan sudah kukatakan padamu, engkau tidak bakalan mampu bersabar bersamaku. Minta maaf lagi Musa, dan Musa berucap, kalau sekali lagi saya lakukan ini, saya rela berpisah denganmu wahai guruku. Terus berjalan lagi, ketemu satu kampung yang Musa dan Khidir meminta orang di kampung itu, di berbagai pelosok kampung, untuk mau membantu menyediakan makanan karena sudah lapar sekali. Tidak ada seorang pun yang mau membantu. Lalu tiba-tiba Khidir memperbaiki sebuah rumah kayu yang sudah reot, diperbaiki oleh Khidir. Musa kembali berucap, kali ini dia tidak bertanya tapi berucap. Setelah dibuat dinding segala macam oleh Khidir, Musa berkata, kalau engkau mau, bolehlah minta upah pada pemilik rumah ini. Terakhir, inilah masanya kita harus berpisah wahai Musa. Berpisahlah mereka. Sebelum berpisah, Khidir menjelaskan apa yang dilakukan yang aneh-aneh, 3 perkara tadi. Saya melubangi perahu tadi dalam perjalanan di tengah lautan karena di seberang sana ada raja zalim yang melihat mana perahu-perahu yang bagus akan dirampas oleh raja tersebut. Manakala perahu yang kita tumpangi sudah peyot, sudah lubang, maka dia tidak akan ambil. Saya membunuh anak kecil tadi karena dia punya 2 orang tua yang sudah lumayan tua, takut nanti dia akan memurtadkan orang tuanya.
akan memusyrikkan orang tuanya. Saya perbaiki rumah tadi meskipun kampung ini tidak mendukung kehadiran kita, karena di rumah itu ada 2 anak yatim yang di bawah rumah itu tersimpan harta karun peninggalan orang tua anak yatim tersebut. Selamat berpisah wahai Musa, engkau tidak bakalan mampu bersabar bersamaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, bertanya itu ada positifnya, ada negatifnya. Khusus untuk kasus Musa dan Khidir, awalnya bernuansa positif. Ketika Musa tidak bersabar sebagaimana janji dengan Khidir, maka bertanyanya Musa dari positif beralih menjadi negatif. Maka seorang intelektual, seorang yang berilmu, seorang yang arif, ketika terjadi sesuatu itu bukan langsung bertanya, tapi analisa dulu, pikirkan dulu kenapa orang itu buat itu, pikirkan dulu kenapa itu harus terjadi di situ. Sudah pikir secapek pikiran tidak dapat, baru tanya kepada orang. Kita pulang ke kampung dari Banda Aceh menuju Biriun umpamanya, sampai di Selawah orang ramai-ramai. Sering kita buka turun kaca pintu mobil, tanya orang samping, ada apa itu ramai-ramai orang? Padahal kita ke depan sedikit lagi akan nampak orang tabrak antara mobil dengan Honda umpamanya. Kenapa kita harus bertanya sebelum kita sampai ke titik yang membutuhkan kita harus bertanya? Inilah beda antara orang yang bersabar dengan orang yang tidak sabar. Orang yang bersabar itu dia pelajari dulu, dia tengok dulu, kalau memang sudah tidak ada jalan keluar baru bertanya. Orang tidak sabar, sikit-sikit tanya, sikit-sikit tanya. Maka anak-anak itu ketika kita lakukan sesuatu di rumah, dia langsung tanya. Kenapa? Anak-anak tidak bersabar karena ilmunya belum ada, karena pikirannya belum penuh. Maka ketika ada orang yang suka-suka bertanya seperti itu, dia mirip-mirip dengan anak-anak. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan kita menjadi orang terpelajar yang tidak mudah bertanya dan yang bersabar daripada pertanyaan yang tidak berhak kita tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.